Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Suma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyam. Yang berarti dan dimuliakan Bapak dan Ibu sidang jemaah salat maghrib rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kembali kita bertahmid memuji Allah atas segala nikmat dan karunia Allah kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini apakah kita kembali berjumpa dan bertemu dalam kajian agama kita. Kemudian daripada itu kita berselawat kepada Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dimana apa yang saya hormati semuanya, tanpa terasa kita sudah semakin mendekati pertemuan dengan bulan suci Ramadan. InsyaAllah tempat pelaksanaan tarawih sini pagi Selasa insyaAllah sama lah kita ya. Selasa insyaAllah, artinya ya Sabtu, Ahad, Senin. Jadi setelah ini tiga hari lagi, ketiga malam lagi, setelah itu kita tarawih pada Selasa. Untuk kita semua Bapak Ibu sangat gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Kegembiraan seorang atas sebuah hukum itu menandakan kualitas timbangan imannya. Jadi tolak ukur apakah timbangan iman pada jiwa kita itu berat atau ringan, itu dapat dilihat sejauh mana kita melihat hukum itu. Kalau kita melihat sebuah hukum yang ditetapkan oleh Allah itu dengan perasaan senang, tidak ada beratnya, berarti itu perkara timbangan amal kita kuat. Tapi kalau dalam pikiran kita ada sebuah hukum yang Allah tetapkan kepada kita, ada rasa ketidaksukaan atau ada rasa enggan, itu menandakan timbangan iman kita lemah. Jadi tolak ukur kekuatan iman kita itu pada penerimaan kita terhadap ketentuan dan ketetapan dari Allah. Ya. Nah demikianlah kita Bapak Ibu dengan kehadiran bulan suci yang tidak lama lagi insyaAllah datang, maka kita dapat mengukur timbangan iman kita sudah kuat atau belum. Bagaimana perasaan kita dengan ada bulan suci yang akan datang. Jika di hati ini senang kita, bahagia kita, itu menandakan yang di dalam itu subur, keimanan kita subur kepada Allah. Karena pertanda seorang itu imannya subur sama dengan tanam tanaman, dia akan berbunga. Pertanda keimanan kita subur kepada Allah, maka dia akan berbunga seperti bagaimana dia menerima hukum itu dengan baik. Dalam bahasa tasawuf, mahabbah, rasa cintanya kepada Allah itu semakin kuat. Datang Ramadan yang tidak lama lagi, itu adalah momen yang terbaik bagi kita Bapak Ibu. Ya, waktu yang sangat baik untuk kita. Cuman untuk ini perlu kita mempersiapkan diri lebih baik lagi. Ya, kajian-kajian kita dekatkan ke situ supaya hati ini semakin dekat. Ya kan? Saya beberapa
selalu minta Ustaz kajiannya ya Ramadan, besok kajiannya Ramadan Ustaz. Kenapa? Begitu harap kita naik Ramadan. Saya Kamis yang lalu itu minta Ustaz kasih kajian ya. Itu se-Indonesia, live se-Indonesia. Itu untuk semua angkatan laut se-Indonesia di Lantama pusatnya, tapi live se-Indonesia. Menggambarkan senang hati kita. Berusaha Ustaz, besok jangan lupa, besok kita naik Ramadan. Masih tetap puasa di Masjid Baitur Rahmah. Mana tak tinggal pas ke tempat kampus itu. Bapak Ibu hadir, kita perlu mendudukkan kembali ya apa yang harus kita persiapkan ketika akan menaikkan ibadah puasa ini. Pertama, kita harus mendudukkan kembali hakikat sebuah ibadah. Ya, hakikat sebuah ibadah. Kenapa itu perlu kita dudukkan lagi? Karena semakin kenal kita dengan sebuah ibadah, maka kita akan semakin senang dan harap dengan ibadah itu. Semakin tahu kita dengan sesuatu, maka kita akan semakin senang dengan sesuatu itu. Begitulah dalam kita beribadah. Tidak cukup kita melakukan ibadah itu saja, tidak. Tapi kita disuruh kenali ibadah itu, ya, pelajarilah ibadah itu, supaya hati kita senang melakukannya. Kalau kita punya ibadah tidak dengan ilmu, kalau kita lakukan ibadah itu tidak dengan kesadaran, maka cenderung ibadah yang kita lakukan itu yang penting selesai. Yang penting itu selesai. Kenapa banyak orang itu sudah? Yang penting sholat, yang penting puasa, karena dia tidak memahami hakikat dari sebuah ibadah yang dilakukan. Jadi apapun ibadahnya, hendaknya kita mengenali apa maksud, apa tujuan, apa rahasia dari ibadah yang Allah tetapkan ini untuk diri kita. Makanya katakan tadi lima akhlak. Tidak ada beragama, maksudnya tidak akan sempurna beragama seseorang kecuali dia gunakan akalnya. Apa maksudnya? Dan beragama itu hanya kita gunakan akal kita untuk menggali, mempelajari dan mengkaji. Nah, sehingga kita menunaikannya. Oh, ini rahasianya. Ini kandungan dari itu. Yang pertama yang harus kita dudukkan itu adalah bahwa ibadah itu adalah penampakan keimanan kita kepada Allah. Penampakan keimanan kita kepada Allah. Sesuatu yang tersimpan di hati itu nampak dalam satu ibadah. Oleh sebab itu, yang zahir itu penampakan yang batin. Yang batin di mana? Akidah kita, keimanan kita itu kan batin sifatnya itu. Kita beriman kepada Allah, keimanan itu di mana letaknya? Di hati kan? Lalu bagaimana, apa buktinya kalau kita beriman kepada Allah? Oh, saya orang beriman kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya itu kita nyatakan dalam wa'nan bil jawari, dengan melakukan perbuatan-perbuatan dari anggota tubuh kita. Nah, itu dia. Jadi amalan kita lakukan, perbuatan yang kita perbuat, itu gambaran gimana kita itu ada di hati. Jadi tidak bisa kita mengatakan Pak Ibu saya walaupun tidak beribadah, saya walaupun tak sholat, saya walaupun tak puasa, tapi iman saya itu kuat. Tidak bisa. Kenapa? Karena ibadah itu penampakan daripada wujud keimanan kita. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin subur pula syariat dan ibadahnya. Semakin lemah keimanan seseorang, semakin kurus pula dia dalam beribadah. Ya kan? Jadi semakin subur di dalam, semakin bersemi di atas. Seperti tanam-tanaman, kalau seandainya tanah itu subur, buah yang tumbuh ke mana? Tanam-tanaman tumbuh ke mana? Jumlah tinggi-tinggi lah. Semakin subur iman seseorang kepada Allah, semakin kuat dan di dalam, maka ibadah itu akan semakin banyak dia perbuat. Semakin subur, semakin senang dia. Tapi kalau seandainya di hati kita ini malas beribadah, tidak ada saja kemauan beribadah, menandakan di sini juga sedang lemah, sedang kering kotor. Jadi kotor. Nah, ini pertama yang harus kita tahu. Kita harus kita ketahui hakikat ibadah yang kita lakukan apa
keimanan kita kepada Allah itu kita nampakkan dalam bentuk ibadah. Ya, boleh katakan ya, antara syariah dengan akidah itu dua hal yang tidak terpisahkan. Akidah sifatnya batiniah, sementara syariah satu batin, satu zahir, tidak bisa terpisahkan. Itu hakikat pertama. Yang hakikat kedua dari ibadah yang kita lakukan, dengan ibadah itulah kita bisa bertakarub, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Jadi orang yang tidak merasakan kedekatan hidup, dirinya tidak ada rasa dekat kepada Allah, itu berarti bermasalah ibadahnya. Sekarang kita tanyakan, ada nggak rasa cinta, rasa dekat kepada Allah dari kita? Jawabannya tergantung daripada kekuatan ibadah. Karena ibadah itulah yang mengantarkan hati ini mendekat kepada Allah. Allah itu dekat dengan kita, ya kan? Ya. Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat dengan makhluk ciptaannya, dekat di situ bukan fisik. Tapi kenapa sebagian kita tidak merasa dekat kepada Allah? Karena ada yang membatasi. Membatas itu yang di dalam bahasa Allah, kaum salikin, kaum tasawuf itu namanya adalah hijab. Maka yang bisa membuat kita mengantarkan kedekatan hati ini kepada Allah adalah ibadah. Maka kalau kita ingin merasakan kedekatan hati kepada Allah, tentu jalannya ibadah. Maka ibadah itu sarana untuk bisa kita berdekat-dekat dengan Khalik kita Allah. Maka Nabi kita selalu berkomunikasi dengan Allah itu melalui ibadahnya. Jadi ibadah itu sarana untuk kita bisa berdekat-dekat dengan Khalik kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Nah, kedekatan itu buahnya apa? Kedekatan seorang hamba dengan Khaliknya buahnya apa? Apa buahnya? Apa buahnya? Buah dari itu? Kedekatan itu? Ya? Tasma'in. Sudah. Alladzina amanu tasma'inu qulubuhum. Orang-orang beriman. Orang-orang beriman mana maksudnya? Bukan iman sekedar melafazkan saya beriman, tapi adalah iman yang masuk ke dalam hati lalu ditunjukkan dalam perbuatan. Hati mereka itu pasti tenang. Ada zikrillah tasma'inul qulub, ketahuilah oleh kata Allah. Allah itu tidak ada pilihan, hanya satu-satunya. Ala zikrillah tasma'inul qulub, ketahuilah oleh pilihan kata Allah. Hanya dengan ingat kepadanya dalam makna besarnya beribadah kepadanya lah hati kalian itu akan tenang, hati kalian akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Pak dengan gini dan dijawab susah ya, nanti kita lanjutkan saja. Jadi begitu Bapak. Kedekatan kita kepada Allah itu adalah maksudnya ya Dengkit sebentar iklan masuk. Nah ini nanti sebenarnya tidak tahu sedang on-air. Jemaah saya baru Ustaz sesuai dengan lupa lah boleh itu. Mudah Pak, lupanya mohon maaf ya kalau mohon maaf ya. Berusaha cukup. Jadi itu banyak kita dalam hidup mencari di mana kita bisa merasakan kedekatan, kebahagiaan jiwa. Padahal Allah sudah tunjukkan anak zikrillah tasma'inul qulub. Katakanlah dengan kamu zikrullah itu dengan beribadah itu, maka di situ hatimu akan tenang dan bahagia. Bahagia. Artinya ibadah itu adalah perbuatan yang buahnya kalau kita lakukan itu dengan baik ke diri kita sendiri. Yang sering saya sampaikan kajian saya, diri ini kita ini bisa mengobati diri kita sendiri oleh kita sendiri. Namanya self terapi, menterapi jiwa oleh kita sendiri. Jadi kita bisa melihat, menyembuhkan, menterapkan jiwa kita itu bisa. Ya, bisa kita lakukan.
Apa itu? Melalui ibadah. Maka setiap ibadah yang kita lakukan itu berperan untuk self terapi, untuk mengobati diri kita sendiri. Ya. Itu kan jaminan Allah. Ala bizikrillah tasma'in qulub. Ketahui kalian hanya dengan zikrullah hati kalian bertenang. Jadi jangan jauh-jauh kita mencari bagaimana saya menghindarkan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, ketidakmenentuan, kegampangan dalam hidup ini. Terapilah melalui keteraturan ibadah. Cuma ini yang kadang-kadang tidak terpahami yang kita perlu. Ketika kita beribadah, kita lebih banyak melihat kuantitas. Apa itu kuantitas? Jumlahnya banyak. Sehingga kita punya pikiran banyak, saya beribadah banyak pahala, betul. Di balik itu sebetulnya ada kualitasnya. Kualitas itu ada sesuatu yang bisa diberikannya kepada kita. Apapun keadaannya seperti itu. Maka orang yang mampu menata hidupnya dengan keteraturan ibadahnya, maka dia akan mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa. Jadi kita kata yang bilang kita itu kan tidak salah. Untuk membuat hidup bahagia ini tidak usah jauh-jauh betul. Tidak usah mahal-mahal betul modalnya. Ya. Apa itu? Dekatkan saja tidak kepada Allah. Itu hakikat yang kedua. Nah, ketika kita sekarang mau berada di bulan suci Ramadan, perlu kita ketahui hakikat dari puasa yang kita lakukan ini apa sebetulnya. Apa yang merhatiin? Apa hadis yang saya baca tadi? Wajahkum Ramadan syahrul mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, kata Rasulullah. Syahrul mubarak. Satu bulan, tidak 2 bulan. Ramadan itu 1 bulan. Mubarak. Mubarak itu artinya apa? Diberkahi. Artinya apa diberkahi itu? Kebajikannya sangat banyak sekali, keuntungannya sangat banyak. Itu nama mubarak. Lalu kita bertanya, dengan kedatangan Ramadan itu mubarak apa yang kita dapatkan? 2, mubarak jasmaniah, mubarak rohaniah. Dengan kedatangan Ramadan itu, ketika berpuasa di bulan Ramadan itu, maka kita mendapatkan keberkahan-keberkahan. Satu sifatnya jasmaniah, yang kedua adalah rohani. Lalu apa mubaraknya puasa itu bagi jasmani kita? Summu tasihhu. Berpuasalah kalian. Kalian akan sehat, kata Rasulullah. Maka keberkahan pertama secara zahir jasmani, puasa yang kita lakukan itu apa itu? Itu sangat berdampak bagi penguatan tubuh kita, kesehatan tubuh kita. Makanya perimbangannya, orang yang rajin berpuasa, daya tahan tubuhnya akan berbeda dengan orang yang tidak pernah puasa. Tidak pernah puasa. Jadi jangan kita mengira badan kita ini semakin sehat kalau banyak makan ini. Ini semuanya tidak. Tubuh ini perlu juga dikosongkan. Ya. Perlu juga dirampingkan. Dirampingkan itu maksudnya apa? Ditahan supaya tidak masuk semuanya. Sehingga ada masa bagi tubuh kita untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dengan apa itu? Tahanlah. Jangan beri dia makan untuk beberapa waktu. Puasa. Nah, benar kalau puasa itu kesehatan. Makanya karena puasa itu mendatangkan kesehatan tubuh, saya kata Bapak Ibu, jujur saja, agama-agama di dunia itu salah satu ritual mereka adalah puasa. Tapi ini sekedar untuk menjaga tubuh. Bagi kita beri puasa itu bukan hanya sekedar untuk tubuh, tapi adalah tarbiyatul rohaniyah, tazkiyatun nafs. Kita kalau bilang Allah itu bedanya. Kalau orang kan banyak puasa apa aja, sekedar apa namanya Bu? Badan gemuk dikuruskan apa namanya itu? Dia sekedar itu saja. Tapi dalam agama tidak begitu, bukan untuk pengaturan tubuh, ada tazkiyatun nafs untuk hati. Jadi pertama itu
keberkahan dari puasa itu pertama adalah untuk jasmani kita, ya, untuk kekuatan jasmani kita ini banyak yang berdampak terhadap diri kita. Kalau saya merasa betul apapun kalau Bapak Ibu, begitu terasa bulan Ramadan itu daya tahan tubuh kita lebih kuat daripada hari biasa. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau kita wirid 6 kali dalam sehari itu letih dan enggak? Letih ya? Nah, kalau hari biasa seperti ini, ya, sehari ini baru kali 2 wirid. Dan terjadi relatif dari korban jadi relatif. Terus di sini, udah letih berarti. Ini kuat kelihatan saya ini karena makan apa-apa pun dan jemaah. Kuat saya jadi kuat juga nih. Tapi bulan puasa ada 6 kali ya. Subuh, nanti ada kajian duha, masuk ke pesantren, ada kajian sore sama ada 6 kali. Nggak makan, nggak minum, dikasih kok tidak tahu. Ternyata tubuh ini perlu juga kita jaga. Semakin banyak kita isi, bukan semakin menguat ya, justru semakin semua tasbih berpuasa kalian. Maka dalam Al-Quran itu ayat 184 wa antasumu khairul lakum in kuntum, dalam berpuasa itu akan baik bagi kalian kalau kita tahu. Kalau kita mengkajinya, memahaminya, maka kita akan, seandainya kita tahu lah betapa besarnya ibadah puasa itu tubuh kita, pasti kita akan berpuasa. Itu secara mubaraknya kepada ya. Kemudian apa lagi? Di Ramadan itu Bapak Ibu, kepada tubuh kita dampaknya, kita disuruh melakukan ibadah yang banyak. Ya ternyata ibadah-ibadah itu untuk tubuh kita. Contoh kita ambil. Coba Ibu sebutkan apa ibadah yang disuruh kita melakukannya. Sholat kan? Sholat. Saya tulis sebuah artikel yang terbit di Palembang tentang sholat dan dampaknya kepada diri kita. Kita ambil saja umpamanya bersedekah. Kita di bulan Ramadan itu disuruh tidak banyak-banyak sedekah. Ya. Lalu apa dampak bagi tubuh kita sedekah? Mana? Lapang hati. Itu jawaban beriman itu Pak. Ya, tapi ada puasa Ustaz. Ya. Kita berpuasa, tapi antara kita tetangga dengan anak-anak pun tidak saling. Oh, nanti masuk aja kita tingkatkan orang berpuasa. Pak Mani kelebihannya ya. Itu soal infak dulu ya. Dampaknya pada dompet kita kan. Ya, jadi kalau Pak Man sebut tadi dampaknya pada lapang hati. Tapi ada orang yang takut berinfak karena takut lapang saku, lapang saku kosong. Lapang saya berinfak saya terus katanya. Saya tunjukkan rahasia. Kita Bapak Ibu, ya kan disuruh banyak berinfak. Yang terbaik kalau kita pertama banyak amal kita pahala betul. Tapi ternyata dalam ilmu terapi Islam ada sebuah kegiatan yang namanya giving terapi, menterapi diri melalui kegiatan berbagi berinfak itu. Ternyata apa? Tubuh kita ini memiliki hormon. Salah satu hormon itu apa namanya? Hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon yang ada pada tubuh kita pada dari bawah ke kepala. Itu menentukan untuk kesenangan diri. Hormon endorfin itu lah yang bisa, kalau dia stabil, bagus, maka kita akan enjoy dan senang, bahagia hidup ini. Ibu, bapak perasaan gini. Ya Ibu, ibu udah mendoakan Allah. Bapak perasaan senang Bu, hormon endorfin itu sedang lancar. Nah, supaya tahu bahwa hormon sedang lancar juga. Nah, di sini ibu-ibu ini sedang menisah perasaan ini. Ini serang-serang ibu sedang lancar. Alhamdulillah. Tadi ibadah dua keluar. Bagus, sedang bagus hormon endorfin. Itu yang membuat kita tenang. Itu yang membuat kita bahagia. Ternyata ada juga kita ini yang kelihatannya bahagia, cuma enggak kelihatannya senang, rupanya enggak. Berarti sedang masalah.
Lalu bagaimana cara menyembuhkannya? Harus banyak aktivitas, olahraga segala macam. Tapi sebuah penelitian mengatakan aktivitas yang terbaik antara itu adalah berbagi, menolong orang lain, berinfak. Itu yang menjadikan hormon kita itu sangat bagus. Jadi itu, ya. Kenapa? Ketika kita memberi seseorang, itu seperti ada dari yang sesuatu berlayu pikiran kita berat lalu kita lepaskan. Aduh, alhamdulillah. Itu kesehatan. Memberi rasa menerima, Ustaz. Itu dia. Saya tunjukkan rahasianya pada ibu. Baca surat At-Taubah 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka itu zakat. Ya. Harta itu untuk membersihkan hartanya, untuk juga membersihkan jiwanya. Wassalli alaihim, doakanlah orang-orang yang memberi kalian itu. Inna salataka sakanun. Sesungguhnya doa-doa kalian itu akan memberikan kesenangan kepada mereka yang memberi. Ya. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima. Yang menerima ini apa kewajibannya? Apa? Kalau kita diberi oleh seseorang, apa kita ucapkan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus terima kasih. Yang paling banyak terima kasih. Padahal wassalli yang disuruh kita itu mendoakan. Wassalli alaihim, doakan mereka yang memberi kalian itu. Jadi kalau lagi orang, alhamdulillah, terima kasih. Tambah doanya. Semoga engkau selalu berada dalam Allah. Ya Allah, lindungilah dia, kasihlah dia. Alhamdulillah kita lengkap tidak? Alhamdulillah itu kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku ini. Yang memberi ini, kita doakan ya. Cuma doa aku jangan untuk awak aja. Ya Allah, mudah-mudahan mudah rezekinya. Mudah-mudahan tapi awak lihat. Telepotan besok anak saya. Telepon Ustaz. Ya, itu. Kita harus mendoakan orang itu. Ya, doakan. Ya Allah, berikan kesehatan kepada-Nya. Maka ajar Allah fima apa itu Allah fima. Ya Allah, semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang Kau berikan, dan semoga Allah memberkahi apa yang masih tinggal dari harta. Jadi tidak cukup terima kasih. Doakan. Kenapa? Inna sholataka sakanun. Sesungguhnya doa kalian itu akan memberikan ketenangan kepada orang yang memberi. Jadi ibaratkan sebuah energi dari kita kalau banyak didoakan dan baik oleh orang, maka di sini kita juga baik. Tapi kalau banyak doa orang yang buruk untuk kita, gampang mendapatkan itu. Nah, ya Bapak Ibu, tidak percaya Allah. Ya kan? Maka hendaknya hidup ini harus mendapatkan doa yang baik. Yang baik. Kalau banyak doa buruk orang kepada kita, aduh perjalanan ini oyong-oyong gitu. Habis Ibu bawa perjalanan tadi oyong yang lancar sekali. Tatap ke depan kan? Kan banyak doa Allah ada Allah. Kalau yong, Ustaz? Hah? Kalau yong? Oyong-oyong, berarti ada kurang pada itu. Oh, ayo yong Ustaz. Tahu orang salah. Bapak Ibu itu tidak doa. Jadi baik. Maka orang yang kikir, hormonnya buruk. Orang kikir itu jangan jaga apa-apa. Sasaran aja. Karena hormon endorfinnya lagi tidak bagus. Gelisah segala macam. Itu contohnya. Maka di bulan Ramadan itu salah satu ibadahnya kita disuruh banyak-banyak beribadah masalah. Bahkan kita tidak mau berbuka pun jangan untuk kita semua perbukaan itu. Hendaknya ada sesuatu kita bagikan. Apa? Semoga dia mendoakan kita dan kita pun mendoakan dia. Jadi intinya apa pengajaran tasawuf sana? Diajarkanlah kita dengan Ramadan selama saling berbagi, saling mendoakan. Kuat jiwa kita. Begitu apa ya? Maka saya terpikir olehnya, kalau salah ada ucapan Rasulullah. Surga orang kaya itu adalah memberi. Jadi artinya surga, sesuatu untuk menjadi surga ketika kita berbagi dengan orang lain. Jadi kalau kita itu hidup dengan penuh dengan kekikiran, kita mau berbagi ya nasihat badan kita. Saya tidak percaya Ustaz, mau sepertiga, mau tiga. Nah, nanti kalau bulan Ramadan pengajian
berbagi. Kan pandai baca itu kan contoh kan. Ustaz, berbagi jangan lupa pilih adanya. Oh itu lain lagi tuh Pak. Bukan sekarang zamannya tuh. Itu pemilu juga. Itu masuk. Siapa yang masuk? Itu dah Bapak. Jadi jasmani. Tapi di samping itu, di mana keberkahan Ramadan itu rohaninya? Tazkiyatun nafs. Manusia itu ada jasmani, ada rohani. Ya. Ibadah yang kita lakukan salah satunya yang beribadah puasa litazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa kita. Ya, membersihkan. Ternyata jiwa kita ini, manusia itu kan ada zahir, ada batin, ada rohani. Ternyata kalau yang zahir ini bisa kotor, yang ini juga bisa kotor. Cuma yang motornya macam-macam. Kalau tubuhnya motornya apa? Ya, kotorannya nampak cepat membersihkan. Tapi yang di dalam ini kotorannya apa? Kebencian, sombong, semua dengki, apa lagi? Apa yang disebutkan apa aja sifat yang ada dalam hati? Fitnah, Satu. ghibah. Ya, sini keluar saya sekarang ada nanti dulu. Satu. Apa Bu? Dengki, ya Bu. Dengki, kemudian Ampun dulu anak-anak. tinggi hati, terus tinggi hati, apa lagi? Pokoknya menumpuk di sini. Itu penyakit tuh. Perlu dibersihkan. Supaya dia kosong ini perlu dibersihkan. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Ada orang dari Merauke bertanya kepada saya begini. Ustaz, bagaimana caranya kalau di badan kita ini banyak buru-buru saja? Nah, cara bersihkannya? Maka sulit tuh Bu. Bagaimana caranya? Ambil satu gelas, bayangkan di dalam gelas itu ada kopi yang banyak airnya, hitam. Bagaimana cara membuang kopi itu? Tak perlu dibuang gelasnya. Bagaimana caranya membersihkannya? Timpalah gelas itu dengan air yang selalu bersih. Siram terus, maka hitam itu akan keluar. Siram terus, maka akan tinggal putih saja. Kalau di diri ini penuh dengan yang hitam-hitam itu, mana cara mengeluarkannya? Timpa dengan kebaikan, timpa dengan kebaikan, maka dia akan keluar. Maka Ramadan ini adalah untuk mengikis itu. Makanya di bulan Ramadan ini jangan sampai lupa, inilah bulan di mana kita beristighfar, kita mohon ampun, saling berkasih sayang sesama kita. Tidak boleh berbenci-bencian, berbagi, supaya kita kami ini dari bersih. Kalau sudah di sini bersih, ibaratkan bulan, dia akan seperti bulan terang benderang, cerah hidup ini. Maka ibadah yang kita lakukan itu litazkiyatun nafs, untuk mensucikan jiwa kita. Ini kadang-kadang kita tidak sadari Bapak Ibu. Ya, yang lupa kita. Ini hakikatnya. Maka oleh sebab itu dengan kedatangan bulan Ramadan yang akan datang ini, kita sadari ini bulan baik untuk kita, bulan berberkah, kebaikan kita. Jadi kita terima dengan lapang hati dan perasaan gembira, bukan dengan rasa takut dan kecut. Ini belum lagi Ramadan datang, sudah banyak yang termenung, sudah banyak yang kenapa? Kita berpuasa, ya semuanya mahal. Apa hubungannya mahal dengan puasa? Oh, puasa itu sebetulnya kan bayar, gitu. Malah disuruh kita nak makan dan minum, semakin irit. Ya kan? Semakinnya Ramadan itu semakin membuat kita ini semakin ringan badan ini. Tapi justru kita gimana? Menjadi terbebani. Kenapa? Kita yang bikin bebas. Ya kan? Semuanya mesti ada. Ya kan, apa itu? Biasa segini, sekarang segini. Ya kan? Semuanya kalau setahun itu sudah pernah bertemu. Menunya sekarang keluar semua. Siapa yang membuat susah? Kita. Ramadan itu mendidik kita hidup lebih sederhana, lebih zuhud, lebih bersungguh kepada Allah. Tapi yang terjadi apa? Tidak seperti itu. Maka menakutkan bagi sebagian orang. Pasokan ibu seluruhnya mahal. Ini lagi seolah-olah kedatangan Ramadan itu sebuah beban ya. Tidak ada itu. Makanya orang berpuasa itu, kata Imam Ajibah dalam kitab tafsirnya Al-Bahrul Muhit, ya, 3. Yang pertama, saumul awam. Apa itu? Saumul awam
min asyahri bil butuni wal farj. Puasa orang awam ini puasa hanya sekedar menahan perut dan hawa nafsu saja. Itu saja. Karena itu aja makan dan minum dan merokok dan segala macam itu saja. Dah selesai. Tapi yang lain, yang ibadah ada, yang tidak dijaga. Yang kedua namanya shaumul khawas, puasa orang khusus. Ini sudah di atas sedikit ini. Di samping jawab hawa nafsu dijaga, tapi dia sudah mulai jaga lidahnya. Tapi ibadah tetapnya masih kurang. Masih juga tergoda dengan dunia ini. Ya. Yang ketiga, shaumul khawas. Puasa orang yang sempurna itu adalah namanya orang khusus, lebih khusus lagi. Apa itu? Tidak ada yang ada pikirannya kecuali Allah. Yang lain itu di samping saja. Kita sudah sampai ke tingkat situ atau belum? Nah, itu persoalan. Kita kebanyakan di tengah paling tinggi. Masih godaan dunia yang kuat. 10 hari puasa dulu baru konsentrasi. Hari yang ke-20 coba lihat percaya. Ini harus kita nanti pola kita 10 hari pertama penuh masjid melimpah pada 10 hari kedua mau bertambah banyak makin melimpah sampai keluar, tinggal di dalam sedikit keluar banyak. 10 hari terakhir meluber lagi kemana-mana, semakin ramai orang sampai jam 12 malam berjalan kaki kita depan ini tidak apa-apa, ramai. Aman. Kenapa? Karena orang sudah mendekati lebaran, mau berbaru-baru. Sebetulnya itulah puncak ibadah kita mau berbaru. Maka yang perlu kita berbaharui dengan Ramadan suci, bukan fisik. Kita masih juga terjebak dengan yang fisik. Yang perlu kita perbaharui yang kedatangan Ramadan itu jiwa kita. Yang tidak baik selama ini bersihkan kotoran-kotoran itu kita buang, kita hindari. Itu yang perlu kita kejar. Bukan fisik. Biasa saja Bapak Ibu. Ustaz, Pak Abu, Pak ya, untuk puasa sekarang ini nih, kita usah biasa aja. Nggak apa-apa kok. Mau pakai yang bagi biasa, yang ini juga diulang lagi. Lebar ini tidak masalah. Yang perlu bahagia itu adalah jiwa di dalam ini. Ini yang penting. Bagaimana itu caranya? Aku kalau ibadah dengan baik. Ibadah yang baik. Jadi kedatangan Ramadan yang tidak lama lagi itu adalah momen bagi kita untuk mengejar ibadah kita. Bagaimana Ustaz, saya juga beribadah, tapi malam itu saya tidak bisa bertarawih karena saya bekerja. Kan ada waktu yang tersisa. Mungkin kita tidak bisa berjemaah, tapi sendiri dalam kita bisa kita lakukan. Bapak Ibu berarti, maka oleh sebab itu marilah kita terima kedatangan Ramadan dengan lapang hati dan kebersihan jiwa kita. Amin. Dan tentu kita mulai dari lingkungan diri kita masing-masing. Mari kita saling memaafkan satu sama lain. Kita bererat silaturahmi, kita tolong menolong, dan kita saling mengingatkan. Kita ramaikan rumah Allah. Amin. Ya, semoga puasa yang akan datang ini menjadi puasa terbaik dalam hidup kita. Amin. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan semoga kita bertemu kembali di bulan depan. Astagfirullah. Demikian saja. Mohon maaf namanya. Ya. Salah itu berpuasa pun sampai yang sampaikan ada Nabi itu selama puasa terakhir mah. Jangan terima puasa sebelum itu. Oh begitu. Ya. Karena orang lupa Ustaz. Banyak yang lupa. Dan kadang yang tetangganya udah sering bertanya. Jadi berbaik-baik kita dengan tetangga, dekat kerabat. Itu tidak saja menjelang bulan puasa. Hari-hari biasa pun kita akan berbaik baik. Jangan tunggu puasa sebelas berdiam di bulan yang Ramadan kita berbaik. Sekarang tidak ada gunanya kalau kita bermusuhan. Tidak ada gunanya kita saling berbenci-bencian. Mari kita saling menghormati satu sama lain. Memang nggak ada gunanya Pak Ustaz, tapi orang sudah kebiasaan. Mudah-mudahan kita bisa.
Menggosip masa Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullahaladzim. Selamat siang. Adalah kebiasaan. Demikianlah tadi ceramah Ustaz Effendi Rashid, dokter. Allahu Akbar, Allahu Akbar.